anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik Indonesia yang merupakan materi sejarah SMP kelas 7, 8, dan 9. Simak baik-baik ya. Nah, pertama ialah masa praaksara. Praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Zaman yang menandai berakhirnya zaman praaksara disebut zaman sejarah. Masa praaksara atau yang juga disebut masa nirleka, nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, adalah zaman ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Masa praaksara lebih dikenal banyak orang dengan sebutan zaman prasejarah. Perkembangan zaman praaksara berdasarkan geologi dan arkeologi adalah sebagai berikut. Pembebakan zaman praaksara berdasarkan geologi atau lapisan kulit bumi yang pertama adalah zaman Arkaikum, yaitu zaman tertua di mana masa awal pembentukan batuan kerak bumi. Kedua adalah zaman Paleozoikum di mana bumi sudah mulai terbentuk atau disebut juga dengan zaman hidup tua atau primer. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman pertengahan atau sekunder. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil atau dinosaurus, karena dinosaurus diperkirakan hidup pada zaman ini. Keempat adalah zaman Neozoikum atau zaman hidup baru. Zaman ini berlangsung sejak berakhirnya zaman Mesozoikum yang ditandai dengan kepunahan massal dinosaurus dalam akhir periode batu kapur. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, ada zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, binatang berukuran besar sudah mulai berkurang, sedangkan monyet dan kera mulai bertambah. Zaman kuarter merupakan zaman terpenting karena mulai ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Berikut adalah gambaran dari zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Nah, berdasarkan arkeologi atau berdasarkan batuan, yang pertama ialah batu tua atau Paleolitikum. Di Indonesia, hasil-hasil kebudayaan masa Paleolitikum ditemukan sekitar daerah Pacitan dan Nyandong. Kedua daerah tersebut terdapat di Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil budaya zaman batu tua dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nyandong. Kedua adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum. Banyak manusia zaman ini tinggal di gua-gua di pinggir pantai yang dinamakan Abrissausloch. Di dalam gua-gua banyak ditemukan tumpukan sampah dapur yang disebut dengan Kejøkkenmodinger. Berdasarkan bentuk dan bahan peralatan yang digunakan pada zaman ini, Van Stijn-Kallenfels membagi kebudayaan Mesolitikum di Indonesia menjadi 3 corak, yaitu pebble culture, yaitu hasil kebudayaan berupa kapak genggam, bone culture, yaitu hasil kebudayaan berupa tulang, dan flake culture, yaitu hasil kebudayaan berupa alat serpih bilah. Ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan zaman Neolitikum sudah lebih maju jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Kemajuan tersebut seiring dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pola hidup masyarakat pada zaman ini sudah menetap. Mereka mulai bercocok tanam dan beternak. Alat-alat yang digunakan sudah diasah sehingga menghasilkan alat yang indah dan bentuk yang halus. Menurut alat-alat yang ditemukan, kebudayaan pada zaman Neolitikum dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Keempat adalah zaman Megalitikum, disebut juga dengan zaman batu besar. Zaman Megalitikum banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Hasil budaya zaman Megalitikum meliputi menhir, punden berundak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, dan arca-arca berukuran kecil. Dan selanjutnya ada zaman logam atau zaman perundagian, adalah masa di mana masyarakatnya sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Kemampuan nenek moyang kita membuat benda-benda dari logam diperoleh dari orang-orang yang bermigrasi dari Dongson, Vietnam. Peralatan logam selain digunakan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, juga dimanfaatkan sebagai alat upacara karena dianggap mempunyai kekuatan magis. Zaman logam dapat dikelompokkan menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Berikut adalah gambaran perkembangan kehidupan masyarakat praaksara berdasarkan batuan.
Nah, anak-anak, berikut ialah jenis-jenis manusia purba Indonesia. Baca dan pahami baik-baik ya. Nah, berikut ialah penemuan fosil-fosil masa praaksara di Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah mengatakan bangsa Melayu Austronesia berasal dari Taiwan yang disebut Proto-Austronesia, lalu menyebar ke selatan Tiongkok, Vietnam, Semenanjung Melayu, hingga sampai di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia diduga berasal dari Yunan. Ini dibuktikan dengan adanya kesamaan artefak yang ditemukan di Indonesia dengan yang ditemukan di Yunan. Contohnya beliung persegi, kapak lonjong, gerabah, dan tembikar. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha. Pertama, ada teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Fendler ini, kepala-kepala suku di Indonesia tertarik untuk belajar agama Hindu. Mereka kemudian mengundang Brahmana dari India untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus untuk mengesahkan kekuasaan mereka agar setaraf dengan raja-raja di India. Para Brahmana ini selanjutnya diangkat menjadi penasihat kepala suku. Berdasarkan teori ini, penyebaran agama Hindu dimulai dari lingkungan istana, kemudian menyebar ke masyarakat kecil. Teori ini diragukan karena para pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Kedua, ada teori ksatria. Teori ksatria dikemukakan oleh C.C. Borg, Mukherjee, dan J.L. Mons. Menurut mereka, agama Hindu disebarluaskan oleh golongan ksatria yang melarikan diri ke Indonesia dan berhasil menaklukkan kelompok suku setempat. Namun, teori ini lemah karena tidak adanya bukti penaklukan di Indonesia. Ketiga, ada teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Crump. Golongan Waisya melakukan perdagangan di Indonesia dan menikahi wanita setempat. Namun, teori ini dianggap lemah karena para pedagang tidak memahami isi Weda, kitab utama agama Hindu. Keempat, ada teori arus balik. Menurut teori ini, bangsa Indonesia datang ke India belajar tentang agama, kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan agamanya. Pendukung teori ini adalah F.D.K. Bush. Dan berikut adalah 4 kasta dalam agama Hindu. Nah, anak-anak, selanjutnya baca dan perhatikan baik-baik materi tentang pengaruh masa Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Seiring pesatnya pengaruh Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, masa Islam di Indonesia. Cara atau saluran penyebaran Islam di Indonesia yang pertama melalui perdagangan, yaitu para pedagang yang singgah untuk berdagang harus menunggu cuaca membaik.
Pada masa tunggu tersebut, pedagang menyebarkan agama Islam melalui perkawinan, yaitu adanya anggapan bahwa pedagang adalah orang terhormat dan terpandang, membuat anak bangsawan dikawinkan dengan pedagang. Melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Melalui politik, yaitu penguasa kerajaan masuk Islam sehingga rakyatnya pun mengikuti penguasanya. Dan melalui kesenian, yaitu menyebarkan agama Islam melalui seni pertunjukan. Selanjutnya, para wali berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau wali adalah Dewan Mubalik, sehingga jika wali tersebut meninggal akan diganti melalui sistem musyawarah. Di Jawa dikenal 9 wali atau wali songo. Ke-9 wali tersebut adalah Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya pengaruh masa Islam di Indonesia. Pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Yang pertama, di bidang politik, kerajaan Hindu-Buddha lambat laun berganti menjadi kesultanan yang diperintah oleh seorang sultan. Kedua, di bidang ekonomi, yaitu sistem perdagangan semakin berkembang. Ketiga, di bidang sosial, para sultan memerintah dan kiai atau ulama memiliki peran dalam menyebarkan ajaran Islam serta sebagai penasihat kesultanan. Keempat, di bidang budaya, berkembangnya akulturasi budaya antara corak kebudayaan Islam, lokal, dan Hindu-Buddha. Nah, anak-anak, berikut adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh, wafat tahun 1297 Masehi, dengan berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Laut Semawe, Provinsi Aceh. Kedua, yaitu Kerajaan Aceh, berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di Kota Raja, Banda Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Ali Muqayyad Shah. Beliau memerintah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini didirikan pada akhir abad ke-15. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Pendirian Kerajaan Demak mendapat dukungan dari daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa seperti Tuban dan Cirebon yang telah menerima pengaruh Islam. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518. Keempat adalah Kerajaan Banten. Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat. Kerajaan Banten pertama kali dipimpin oleh Maulana Hasanuddin sejak tahun 1552. Kelima adalah Kerajaan Mataram Islam, berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Keenam adalah Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena pusat kerajaan ini terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika kedua kerajaan ini bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa, Daeng Manrabia, menjadi Raja Makassar dan Raja Talo, Karaeng Mantoaya, menjadi Perdana Menteri Patih Makassar. Karaeng Mantoaya bergelar Sultan Abdullah, Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin. Ketujuh adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara, sehingga mendapat julukan The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Berikut adalah para sultan yang memerintah Kesultanan Makassar.
Selanjutnya adalah perkembangan budaya masa Islam. Baca dan pahami baik-baik ya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah kolonialisme, yaitu perluasan wilayah dengan membentuk negara-negara koloni di seberang lautan yang tunduk pada negara induk. Adapun imperialisme adalah perluasan wilayah sampai di luar batas wilayah negara aslinya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara antara lain sebagai berikut, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki tahun 1453, ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal dan kompas, hasrat untuk menjelajah dunia, dan mewujudkan 3G, yaitu gold. Semangat gold didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Glory, yaitu semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan wilayah-wilayah lain, dan gospel, yaitu semangat menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu kedatangan dan terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis setelah menguasai Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Kedua, kedatangan bangsa Spanyol. Pelopor berkebangsaan Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Sebastian del Cano. Rombongan tersebut tiba di Maluku tahun 1521 dan menjalin kerjasama dengan Tidore. Ketiga, kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Keempat, kedatangan bangsa Belanda. Dari Banten, armada VOC bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, anak-anak, kemudian adanya dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak positifnya antara lain ialah banyak dibangun pelabuhan. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dan dibangun jalan darat atau jalan raya sehingga kota yang satu dengan kota lainnya terhubung. Kemudian dampak negatifnya adalah masyarakat Indonesia merasa tertindas dan terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, terbentuknya kesadaran nasional, adanya pelaksanaan politik etis. Kebijakan Van Deventer dikenal dengan nama politik etis atau politik balas budi. Adapun tujuan politik etis adalah edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan. Irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi, yaitu mengorganisasi perpindahan penduduk. Kemudian timbulnya elit nasional, kaum terpelajar pribumi karena politik etis. Salah satu dampak dari politik etis adalah melahirkan golongan cerdik cendekiawan karena munculnya sekolah-sekolah seperti TIS, HBS, MULO, AMS, TOFIA, dan NIAS. Faktor yang menyebabkan pergerakan nasional secara internal adalah penderitaan yang berkepanjangan, lahirnya golongan cendekiawan, dan kenangan kejayaan masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, kebangkitan nasional negara-negara tetangga, dan pengaruh masuknya paham baru. Selanjutnya adalah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu terbentuknya Budi Utomo, Serikat Islam atau SDI, dan Indus Partij. Partai-partai non-kooperatif antara lain adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI berdiri di Bandung tahun 1927 oleh Soekarno. Ada juga masa moderat atau kooperatif
Sebab munculnya organisasi bersifat moderat antara lain sebagai berikut: terjadinya krisis moneter, sikap pemerintah Hindia Belanda yang semakin keras. Organisasi massa moderat antara lain ialah Partindo atau Partai Indonesia, Parindra atau Partai Indonesia Raya, Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, dan GAPI, gabungan partai politik. Manifesto Politik 1925 dan Kongres Pemuda 1928. Manifesto politik adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan pandangan seseorang atau kelompok terhadap negara yang dimulai sejak tahun 1925. Yang dirumuskan adalah kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperatif, dan swadaya. Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo tahun 1915. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Jong Java yang masih bersifat kedaerahan pada Kongres Pemuda 1 tahun 1926 di Yogyakarta dan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Organisasi kedaerahan bersatu melalui Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia bertujuan memperjuangkan derajat kaum perempuan. Kongres Perempuan Indonesia pertama berlangsung tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Latar belakang Jepang membentuk BPUPKI, yaitu posisi Jepang semakin sulit dalam Perang Asia Pasifik. Jepang mendapat serangan dari rakyat Indonesia secara terus-menerus. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan bagi Hindia Timur Indonesia. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumikachi Harada dan bersidang 2 kali, yaitu tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dan 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI pertama tentang rumusan dasar negara Indonesia yang digagas oleh 3 tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sidang yang kedua merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Pembentukan PPKI. PPKI berdiri tanggal 7 Agustus 1945, anggotanya 21 orang di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian, persiapan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua menginginkan masalah proklamasi dibicarakan dalam sidang PPKI. Golongan muda menginginkan kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa menunggu sidang. Oleh karena itu, terjadi peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan menghindarkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok dapat diselesaikan setelah Ahmad Subarjo menjamin bahwa kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Kemudian, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama-sama menyusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi yang telah dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal ini diusulkan oleh Soekarni. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan dan disusul pengibaran sang merah putih. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda ialah Nica membonceng kedatangan sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia dan mempunyai tugas utama melucuti tentara Jepang. Sekutu di Indonesia bernama Afni dipimpin oleh Sir Philip Christison. Akan tetapi, hal tersebut dimanfaatkan oleh Nica untuk berkuasa kembali di Indonesia. Kemudian kedatangan Belanda Nica. Kedatangan Nica di Indonesia dengan tujuan menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia dan menyebarkan teror lewat tentara yang disebut KNIL. Kemudian peran dunia internasional dalam konflik Indonesia-Belanda. Diplomasi antara Indonesia dan Inggris melalui PBB. Pengaruh konflik Indonesia dan Belanda. Tekanan setelah Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda, yaitu Belanda melaksanakan perundingan Malino, Pangkal Pinang, dan konferensi Denpasar. Kemudian berbagai perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional. Indonesia menempuh cara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.
Selanjutnya, peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca kedaulatan pada masa awal kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama bentuk RIS, muncul berbagai gangguan keamanan antara lain sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948 pada 18 September 1948. 2. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. 3. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung. 4. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku. 5. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Selanjutnya adalah peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi yang terjadi setelah pengakuan kedaulatan antara lain sebagai berikut. Masalah inflasi. Inflasi terjadi karena peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali, sementara Indonesia belum memiliki mata uang pengganti. Adanya blokade Laut Belanda, menutup pintu keluar dan masuk perdagangan sehingga Indonesia tidak dapat melakukan kegiatan ekspor-impor. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi, berikut langkah yang diambil pemerintah Indonesia, yaitu melakukan pinjaman nasional, mengeluarkan uang kertas baru, melakukan diplomasi ke India, dan pembentukan Banking and Trading Corporation atau BTC. Masa demokrasi parlementer. Rentang dan ciri demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di Indonesia berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Ciri-ciri demokrasi parlementer di Indonesia antara lain sebagai berikut. Sistem pemerintahan parlementer, yakni presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sering terjadi pergantian kabinet. Pada tahun 1950 sampai 1959 mengalami 7 kali pergantian kabinet. Menganut sistem multipartai sehingga banyak partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer terjadi sejumlah gangguan keamanan antara lain sebagai berikut, yaitu pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilu dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan MPR. Pemilu tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante yang bertugas membentuk Undang-Undang Dasar. 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selanjutnya Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Hasil KAA adalah 10 kesepakatan bersama yang dikenal dengan Dasasila Bandung. KAA juga menjadi awal lahirnya gerakan non-blok. Selanjutnya perkembangan ekonomi masa demokrasi parlementer. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain ialah kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan Benteng, nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Selanjutnya adalah dekret presiden. Kondisi ekonomi yang dinilai tidak menunjukkan kesejahteraan, munculnya gangguan keamanan di daerah, serta kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar Pengganti UUD NRI tahun 1945 membuat Presiden Soekarno memutuskan negara dalam kondisi bahaya. Hal ini ditindaklanjuti Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menetapkan pembubaran Dewan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, serta DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak 5 Juli 1959 hingga tahun 1965. Sistem kabinet parlementer tidak lagi digunakan dan berganti menjadi sistem kabinet presidensial. Selanjutnya masa Orde Baru. Soeharto diangkat MPRS sebagai Presiden Rakyat Indonesia pada 27 Maret 1968. Pemerintah Soeharto selanjutnya disebut sebagai Orde Baru.
Setelah masa Orde Baru, selanjutnya adalah masa reformasi. Latar belakang munculnya reformasi yaitu diawali dari krisis moneter dan politik yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sejak pemerintahan B.J. Habibie dimulai masa reformasi. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kondisi politik masa reformasi. Untuk menjalankan agenda reformasi, berbagai perubahan yang dilakukan di bidang politik antara lain ialah mengadakan sidang istimewa MPR 10-13 November 1998 untuk melakukan reformasi di segala bidang, amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, memberlakukan otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, dan penghapusan duifungsi ABRI. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah kondisi ekonomi masa reformasi. Tindakan ekonomi yang dilakukan antara lain bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat sangat miskin. Nah, anak-anak, rangkuman materi sejarah SMP kelas 7 sampai kelas 9 telah selesai. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget to subscribe.